Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kucing merupakan hewan yang dicintai oleh banyak orang. Tempat hidupnya yang berada di sekitar kita menjadi salah satu alasan bagi kita berhubungan dekat dengan kucing. Banyak mitos tentang kucing, terutama kucing hitam. Memang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, menganggap kucing hitam adalah sesuatu yang istimewa. Mitos buruk atau baik pun tersebar dari mulut ke mulut yang terbawa hingga ke zaman modern ini. Di Indonesia sendiri, kita juga sering melihat kucing berwarna hitam. Bahkan tidak jarang mereka hidup di sekitar kita dan mendekati pemukiman kita. Lalu mitos apa saja yang ada pada kucing hitam sahabat beriman? Dan pertanda apa yang kita dapatkan jika didekati oleh kucing hitam? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini waspada, ada pertanda ini dari Allah jika kamu didekati kucing hitam, versi dari Magenta Islam. Apa saja mitos yang ada pada kucing hitam? Di Indonesia sendiri sahabat beriman, kucing hitam memiliki mitos yang cukup menakutkan dan berbau mistis. Beberapa masyarakat kita mempercayai mitos bahwa jika kucing hitam melompati jenazah, maka sang jenazah yang sudah mati akan bisa hidup kembali di dunia ini. Hal tersebut memang sungguh tidaklah masuk akal. Namun ada kisah di media sosial yang menyangkut kucing hitam dapat membangunkan jenazah yang sudah mati. Di Wonosobo, ada seorang kakek tua yang sakit. Sang keluarga sudah berupaya untuk semampunya membawa sang kakek ke rumah sakit dan berobat kemanapun agar beliau bisa sembuh. Namun ajal akhirnya menjemput sang kakek. Para keluarga sedih karena kepergiannya. Pada hari menjelang pemakamannya, ada kucing hitam di samping jenazah. Keluarga dan warga sekitar yang datang untuk membantu proses pemakaman tidak ada yang tahu pemilik kucing hitam tersebut. Tiba-tiba kucing itu pun melompati jenazah sang kakek. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Terdengar suara batuk dari jenazah sang kakek tidak lama setelah kucing melompati jenazahnya. Semua orang yang ada pada saat itu pun kaget dan takut. Tiba-tiba jenazah sang kakek yang tadinya di posisi tidur langsung bangkit dengan posisi duduk. Tidak lama setelah itu jenazah kembali lemas dan tidur kembali. Beberapa orang pun mengatakan bahwa mungkin saja kakek itu tengah mati suri. Tentunya kisah viral ini di media sosial dan dibicarakan oleh banyak orang. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun tidak diperbolehkan mempercayai mitos ataupun ramalan. Karena semua yang mengatur di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus beriman kepadanya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan untuk mendapatkan pahala dari mencintai binatang. Dari banyaknya mitos yang tersebar tentang kucing hitam, kita tidak usah khawatir dan takut jika didekati oleh hewan tersebut. Jika dalam kehidupan kita didekati oleh kucing hitam, maka diri kita berkesempatan untuk mendapatkan banyak pahala yang bisa menjadi bekal di akhirat nantinya. Tidak akan ada masalah yang terjadi bila kita memutuskan untuk memelihara kucing hitam tersebut. Kita akan menjadi pribadi yang mencintai binatang. Tentunya hal ini pun sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mencontohkan kepada hambanya untuk tidak menyakiti hewan yang ada di dunia ini. Bahkan beliau pun mencontohkan kepada hambanya untuk tidak menyakiti hewan yang ada di dunia ini. Rasulullah SAW mempunyai hewan kesayangan yaitu kucing, yang mempunyai seekor kucing peliharaan yang ia beri nama Muiza. Andai didekati oleh seekor kucing dan kita memeliharanya dengan penuh kasih sayang, maka diri kita telah menjalankan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Namun dalam memelihara hewan kita tidak boleh semena-mena kepadanya, seperti yang dijelaskan dalam hadis. Janganlah sampai kalian menjadikan punggung hewan pengangkut kalian sebagai tempat duduk atau mimbar.
Sesungguhnya Allah menciptakannya untuk mengantarkan kalian ke satu negeri yang kalian tidak mungkin mencapainya tanpa hewan itu, kecuali dengan rasa payah. Dan Allah telah menjadikan bumi untuk kalian dan untuk hewan juga, maka penuhilah hajatmu seperlunya saja. Hadis riwayat Abu Daud. Maka dari itu, tidak perlu takut akan terjadi sesuatu yang buruk jika didekati oleh kucing hitam. Jika hal tersebut terjadi, akan ada banyak kesempatan diri kita untuk memperbanyak pahala. Sudah siapkah kalian sahabat beriman? Mendapatkan pahala bersedekah. Banyak orang yang takut akan kehadiran dari kucing hitam. Hal tersebut terjadi karena mitos jelek yang tersemat pada hewan ini. Tentunya mitos tersebut tidaklah bagus dan menakutkan, sehingga kebanyakan orang tidak nyaman dengan kehadirannya. Namun dalam ajaran Islam sendiri tidak ada mitos atau ramalan yang bisa dipercaya. Kucing hitam hanyalah kucing biasa pada umumnya. Jika kita memutuskan untuk memeliharanya, maka kita berkesempatan untuk mendapatkan pahala bersedekah. Hal ini bisa terjadi karena setiap kita memberi makan hewan, kita sama saja seperti melakukan sedekah. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan melakukan banyak sedekah di dunia ini, diri kita akan mendapatkan banyak kemudahan di dunia maupun di akhirat. Rezeki yang kita terima sahabat beriman pun akan lancar jika sering melakukan sedekah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah 245. Oleh karena itu, tidak perlu takut akan kehadiran dari kucing hitam di kehidupan kita ya. Karena dengan adanya mereka menjadi pertanda bahwa diri kita bisa bersedekah dengan lebih banyak lagi. Menumbuhkan rasa empati. Dengan memelihara seekor kucing, diri kita akan belajar bagaimana cara mengasihi hewan. Karena saat memeliharanya, kita harus menuangkan rasa kasih sayang kepadanya, sehingga sang kucing betah dan nyaman hidup bersama diri kita. Rasa empati pun akan perlahan-lahan tumbuh. Hal tersebut akan membuat diri kita tidak akan menyakiti hewan yang ada di sekitar kita tanpa alasan yang pasti. Lalu, rasa empati sendiri sangat penting dimiliki oleh setiap umat muslim di dunia ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 8. Dengan adanya rasa empati yang mulai tumbuh dari memelihara hewan, jadi kita pun menjadi terbiasa untuk merasakan hal tersebut. Kita juga akan tumbuh perasaan berempati kepada saudara kita yang ada di dunia ini. Kita pun akan menjadi pribadi yang suka menolong orang lain. Jika kita semua umat muslim saling tolong-menolong dan bersatu sahabat beriman, maka akan muncul kekuatan yang luar biasa besar. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, didekati oleh kucing hitam bukanlah sesuatu yang buruk. Hal ini menjadi pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa diri kita mendapatkan banyak pelajaran dan pahala dari kedatangannya. Bagaimana? Sudah pahamkah kalian sahabat beriman?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.